Saya Mandala Badi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah dan memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ya, kali ini kita akan membantu klien kita namanya Mbak Vina. Mbak Vina ini pengen mencari suaminya yang katanya 3 bulan yang lalu pergi nggak ada kabar sama sekali. Misi Mbak. Iya. Halo, dengan Mbak Vina. Hai, iya. Kenapa? Kayak ada yang aneh? Kenapa Mbak? Kalau kita udah janjian kan? Oh iya. Iya, masuk. Iya, masuk ini. Ya tadi kayak skip gitu. Masuk. Iya. Iya, nggak apa-apa, masuk aja. Makasih loh, ini udah jauh-jauh datang sini, udah nyempetin waktunya datang ke rumah saya. Iya. Iya, sama-sama Mbak Vina. Jadi sebenarnya kita kesini pertama mau tanya lebih lanjut lagi tentang masalah yang Mbak hadapi. Ya, ini kan kita taunya Mbak Vina ini ingin mencari suaminya. Betul ya? Suami saya. Nah, ini pernikahan Mbak sendiri udah berapa lama, Mbak? Saya nikah sama Mas Arman kurang lebih udah ada 10 tahun. 10 tahun saya nikah sama Mas Arman. Punya anak? Ya, kita emang belum dikaruniai anak sih, Mbak. Oh iya, maaf ya, Mbak ya. Apa-apa. 10 tahun nggak punya anak. Nah, mungkin ini yang menyebabkan sedikit percikan api, sedikit masalah langsung membesar. Jadi ada perubahan sih sama suami saya, dan yang tadinya itu dia itu cuma mau nginep di tempat ibu saya hari Sabtu gitu kan. Ya udahlah, kalau misalnya mau nginep, emang kita kan rumahnya jauh dari kantornya Mas Arman. Kalau misalnya emang mau nginep di tempat ibu nggak apa-apa gitu kan. Dan lebih anehnya lagi, itu tuh saya nemuin kembang 7 rupa di kamar mandi. Ada kejadian yang menakutkan di sini. Mbak Vina ini cerita sebelum Mas Arman ini pergi meninggalkan dia, di rumahnya dia itu menemukan kembang 7 rupa. Nah, siapa yang naruh itu kembang? Saya juga nggak tahu, saya aneh gitu kan. Siang, sore, malam? Itu pas saya mau mandi itu sekitar mau maghrib lah. Mau maghrib? Ini beneran kan, Mbak? Iya beneran, saya beneran, Mbak. Masa sih, Mbak? Beneran itu kembang 7 rupa di kamar mandi saya. Saya jadi ya kadang merinding gitu sih, Mas. Sedangkan suami saya juga nggak di rumah kan. Suami saya nggak di rumah, dan saya tanya sama Mbak saya juga, dia nggak tahu sama sekali. Pas kejadian itu Mbak langsung telepon suami dong. Mas Arman ditanya, dia nggak tahu, dia kaget, bukan saya. Nah terus siapa? Ada fotonya, Mbak? Ada. Kembang 7 rupa, kembang buat kuburan. Waktu ditanya sama pembantunya bilang bukan saya, Ibu, bukan saya. Kok bukan pembantunya dan nggak ada orang lain di rumah itu? Terus siapa coba? Setelah kejadian ada bunga 7 rupa di rumah saya, di kamar mandi, itu ada kejadian aneh lagi, Mbak. Itu tuh ada ular gede, hitam, itu jatuh dari atap rumah saya. Waktu Mbak Vina ini tidur sendirian, tiba-tiba ada ular jatuh dari atas. Ular ini mau jatuh ke kepalanya dia. Untungnya dia pas sigap. Atau jangan-jangan Mbak Vina cuma berhalusinasi. Mimpi kali, Mbak. Itu nggak mimpi. Beneran? Itu beneran. Dan Teriak dong Mbak ini. Ya otomatis saya kaget dong. Tapi kan posisi saya kan malam gitu kan. Malam tidur sendiri, orang suami kan nggak di rumah gitu kan. Bisa ada ular ya? Iya, padahal kan rumah saya juga jauh dari sungai. Sini Nggak ada. Rawa mungkin? Nggak ada sama sekali. Kayak Sawah. tanah kosong yang rumputnya tinggi? Itu nggak ada. Sawah, kebun, sungai itu jauh dari rumah saya, Mbak. Berarti setelah kejadian itu
nggak lama kemudian suaminya Mbak pergi ninggalin rumah? Setelah kejadian itu suami saya berubah. Boleh ngeliat tempatnya nggak Mbak? Oh boleh. Maksudnya ular itu pas jatuh itu terus posisi Mbak di mana? Kok bisa ada ular di atas kan? Sama bunga-bunga itu. Boleh kok. Boleh. Di mana itu? Di kamar. Kita boleh lihat, kita boleh masuk? Boleh aja sih. Boleh, coba lihat boleh Mbak? Nah pas kita ngecek ke kamarnya Mbak Vina, tiba-tiba Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Mbak! Kenapa? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Istighfar Mbak, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mbak, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, istighfar Mbak. Fal, cari Ustaz. Mbak, istighfar Mbak. di situ Mbak Vina terus berontak, terus kita bacain Al-Fatihah, kita bacain Al-Quran, di situ semuanya kita bacain. Dan gak lama kemudian Ustadznya datang dan berusaha untuk menyadarkan Mbak Vina. Istighfar Mbak. Astagfirullahaladzim. Ayo coba pegang, Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita break pencarian sampai kita tunggu kabar dari Mbak Vina. Biar dia istirahat, biar dia tenangan, ya biar dia menguatkan diri jasmani dan rohaninya. Karena ini bukan sembarangan masalah ini. Pasti ada orang yang nggak suka, ya. Tapi siapa orang itu? Berapa hari kemudian Mbak Vina ngabarin kita, Mas saya siap untuk melakukan pencarian Mas. Ya udah kalau begitu kita mau kemana? Kita ke rumah mertua saya aja Mas. Kita menuju ke rumah ibunya Mas Arman. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Ibu. Vina. Ibu sehat. Alhamdulillah. Kamu kemana aja? Ibu sehat. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kamu siapa? Ya. Ibu, Mas Arman di sini loh, Bu. Udah, temennya suruh masuk dulu ya. Oh iya. Silakan masuk. Iya, Mas. Iya. Iya, ayo masuk. Duduk dulu. Ini sih Ibu ya, ini rame-rame nggak apa-apa Ibu ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mbak Vina cerita, dia sedih, dia khawatir, dia merasa kesepian, dia merasa panik, ya karena ditinggal sama Mas Arman. Mas Armannya di sini nggak, Bu? Soalnya itu udah 3 bulan nggak ada kabar Mas Armannya, Bu. Saya itu bingung mau cari kemana lagi. Katanya dia bilang tuh mau ke sini. Arman nggak ada kesini. Tapi dia bilang mau ke sini, Bu. Mas Armannya mau ke sini. Mas Arman tuh nggak ada kabar. Masa ibu Itu bocah kemana ya Allah? Mas Armannya kemana, Bu? Saya bingung cari Mas Arman. Ibu pikir dia sudah pulang, Vina. Enggak, Bu. Dia tuh bilang katanya lagi sibuk banyak lembur. Dan dia tuh pulang ke rumah ibu karena dia itu kantornya lebih dekat ke rumah ibu. Nggak ada pulang ke sini. Dia nggak pulang ke rumah, Bu. Udah lama. Mas Armannya kemana? Vina tuh bingung, Bu. Vina tuh bingung mau cari Mas Arman kemana lagi. Ya Allah, yang sabar ya, Nak. Emang Mas Armannya udah lama kemana? sih, sekitar 2 bulan yang lalu. Cuman terakhir katanya 2 bulan yang lalu, Mas Arman ini datang ke rumah ibunya. Dan dia sama temennya namanya Silvi. Silvi. Iya, benar Silvi. Silvi ada mungkin karakter apa, orangnya tinggi, kurus, atau jerawatan mungkin gimana mungkin? Tunggu. Kalau Silvi, Kenal? saya kenal. Tapi kenal-kenal aja sih, Mas. Jadi itu Silvi itu temennya Mas Arman.
teman SMA-nya Mas Arman. Aku juga nggak terlalu akrab sama Silvi ini. Dia temennya. Atau jangan-jangan Mas Arman itu berubah semenjak dia itu ketemu sama Silvi. Kemarin itu Mas Arman abis acara reuni. Abis acara reuni SMA, Mas Arman pasti ketemu Silvi. Dan semenjak itu Mas Arman jadi berubah total sama saya, Mas. Dia merasa curiga, dia merasa nggak yakin kalau Mas Arman sama Silvi ini nggak ada hubungan apa-apa. Vina ini yakin banget, pasti Mas Arman sama Silvi ini ada hubungan. Terus Mas Armannya kesini tuh ngapain sama Silvi, Bu? Dia tuh mau berbisnis gitu loh, Bu. Mau berbisnis dianya katanya. Dan kesini tuh cuma ngambil berkas-berkas gitu doang. Katanya dia mau ngambil sesuatu di dalam rumahnya. Ngambil data-data untuk keperluan bisnis. Dia cuma ngambil berkas-berkas terus cabut lagi atau nginep di sini, Bu? Langsung pergi. Langsung pergi. Bilang kemana dia perginya? Tidak ngomong. Tidak ngomong. Sama sekali nggak ngomong sama Ibu. Tidak. Cuma ngomong mau berbisnis gitu saja. Mukanya apa? Bahagia biasa saja atau seperti ada masalah, Ibu? Ya, Ibu sih nggak curiga. Nggak ada perubahan gitu sama Mas Arman karena dia tuh udah berubah banget sama Vina, Bu. Saya kaget Mas Arman tuh kayak gitu, saya kaget, Bu. Vina tuh bingung mau cari Mas Arman di mana lagi tuh Vina bingung. Udah nggak ada kabar. Vina nggak tahu harus cari Mas Arman di mana lagi. Ibu sama sekali nggak curiga sama Silvi, Bu. Ibu nggak ada curiga sama Silvi karena Ibu yakin Arman itu anak baik. Tapi kan dia udah berubah, Mas. Dia udah berubah, Mas Armannya. Sebentar, Mbak. Kita coba tanya dulu sama Ibu. Yang paling dekat sama Arman siapa? Apakah Ibu atau Bapak sebagai orang tua? Arman itu dekat sama saya. Ibu, harusnya Ibu tahu. Mungkin ada sedikit namanya hati seorang ibu, perasaan, ikatan batin kan ada. Kalau menurut Ibu pribadi seperti apa? Coba tolong Ibu jujur sama kita. Ayolah, Bu, jangan nutup-nutupin Mas Arman dari Vina, Bu. Mas Arman itu suami Vina. Masa Ibu mau nutup-nutupin Mas Arman dari Vina, Bu? Ya Allah. Vina tuh masih sayang sama Mas Arman. Ibu benar-benar tidak nutup-nutup. Tapi Mas Armannya berubah, Bu. Mas Arman udah berubah. Astagfirullah. Dia udah kasar, dia udah gak sayang lagi sama Vina, Bu. Mas Arman udah gak sayang lagi sama Vina. Terus gimana Vina, Bu? Vina harus cari Mas Arman kemana lagi? Ibu harus gimana dong, Vina? Ibu sudah berusaha untuk telepon tapi nggak diangkat, nggak ada yang aktif nomornya. Terus Vina harus cari Mas Arman kemana lagi, Bu? Ya Allah, Arman, kemana kamu ya, Nak? Mas Arman kemana, Bu? Semoga Ibu baik-baik aja. Kamu yang sabar. Mas Arman kemana, Bu? Dia anaknya baik, penurut, rajin, sholat. Mas Arman udah kasar sama Vina, bukan Mas Arman yang dulu lagi, Bu. Mas Arman udah berubah. Mas Arman udah berubah, bukan Mas Arman yang dulu lagi. Kamu yang sabar ya, Nak. Ya Allah. Padahal dia begitu bahagia dulu berumah tangga sama kamu. Ibu senang, Ibu bangga banget sama kalian berdua. Iya. Ibu, kita minta tolong ya. Nanti kalau Mas Arman hubungin Ibu lagi, tolong kabarin kita, Ibu. Atau mungkin Ibu pernah ingat temennya atau kawannya mungkin yang deket sama Arman, Ibu. Atau mungkin Arman pernah cerita ada masalah apa, Ibu? Setahu Ibu dia nggak pernah cerita apa-apa. Kalau untuk soal Silvi gimana, Bu? Dia datang ke sini itu memperkenalkan Silvi itu juga temennya dan sikapnya biasa-biasa saja. Makanya Ibu nggak curiga. Ibu ngelihat nggak? Kira-kira ada hubungan apa sama perempuan itu? Ada sesuatu yang beda nggak? Ada sesuatu yang disembunyikan nggak? Dan ibunya bilang tidak ada apa-apa, Nak.
Mereka biasa saja seperti teman. Ibu nggak menemukan keanehan-keanehan gitu Ibu ya? Enggak ya? Tidak sama sekali. Atau ada sesuatu yang beda dalam diri Mas Arman? Tidak. Nggak ada ya? Saya Vina nitip pesan aja sama ibu kalau misalnya Mas Arman pulang ke sini, tolong segera kabarin Vina. Kalau misalnya Vina nomornya aktif, ibu kan bisa WA ataupun SMS pasti masuk kok ke nomornya Vina kan. Iya. Paling gitu aja sih. Ini ngobrol-ngobrol sampai lupa. Mau dikasih minum apa? Mau minum apa? Mau minum dulu. Makasih. Bikinin bener. Nggak usah ibu, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot Ibu. Nggak apa-apa. Maaf ya jadi sampai lupa. Iya ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu ya. Mohon maaf Ibu ya. Kita pamit dulu Ibu ya. Vina pamit dulu ya. Ibu. Ya udah. Makasih Ibu ya. Ibu yang sehat-sehat ya ibu ya. Iya sayang. Iya. Makasih. Sama-sama Ibu, makasih. Makasih. Ya. Tolong dibantu anak saya. Iya pasti. Insya Allah Ibu ya. Nah, saya mau. Pamit dulu ya ibu ya. 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 Assalamualaikum. Saya mau pamit dulu Ibu. Ya makasih. Mas, kita kayaknya langsung ke rumah Silvi aja deh. Kenapa harus ke Silvi? Karena aku tuh curiga sama Silvi. Jadi Vina ini tahu di mana keberadaannya Silvi. Ya udah kalau emang Mbak Vina tahu di mana rumahnya Silvi, kita aja datang ke sana. Hari itu juga kita langsung menuju ke rumahnya Silvia. Permisi dulu nggak enak sama orang. Permisi. Tapi ya bu, tutup yang belakang aja deh. Permisi. Ini pintu ada apa nih? Permisi. Coba kita langsung aja deh mas. Ada pintu samping ya? Permisi. 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 Oh bisa Bu. Permisi Bu. Ada apa ini? Ya maaf ganggu sebentar. Ibu ya saya Mandala, Ibu kenalin Feli. Kita dari Antv Bu. Ini bener rumah Silvi kan ya bu? Keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Baik ramah. Tadinya gue pikir ibu-ibu itu adalah ibunya Silvia. Tapi pas kita tanya di mana ibu Silvia, kita kawannya mau ketemu. Ibu itu bilang Silvia udah pindah rumah. Ini udah pindah. Udah pindah? Iya. Loh, ini Ini rumahnya Kalau Silvi ini kan? rumah saya dulu dikontrak sama Silvi. Silvia ternyata ngontrak di rumah itu. Dia pindahnya kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, Mas. Sekarang pindah kemana Ibu? Kalau pindahnya saya kurang tahu, Mas. Soalnya waktu itu dia dijemput sama suaminya karena suaminya udah dapat rumah baru. Suaminya? Suami. Katakan belum nikah deh. Belum nikah, setahu saya Silvi itu tuh belum nikah. Dia pindah karena sudah mendapatkan rumah baru sama suaminya. Baru aja menikah. Kaget lah ini Vina ini. Kapan nikahnya Ibu? Waktu tinggal di sini memang dia belum nikah. Tapi waktu itu ngomong sama saya, dia pernah curhat sama saya, Bu kok saya belum nikah-nikah. Terus dia katanya punya kenalan seorang dukun. Iya, dia waktu itu cerita sama saya. Dia suka sama cowok. Dia pengen nikah tapi belum. Akhirnya dia minta tolong ditemenin ke dukun. Ya, dia dulu pernah minta antar saya untuk ke tempat dukun itu. Nama dukunnya Pak Ujang. Masnya ini minta dia Ya, minta dia antar minta temenin. Temenin? Minta temenin sama saya untuk datang ke rumah dukun itu. ngapain Ibu? Ya katanya sih dia tertarik sama seseorang dan pengen minta ilmu pelet atau gimana gitu, saya juga kurang paham ya. Dia naksir sama seseorang, katanya si orangnya ganteng. Terus pokoknya begitu deh, namanya orang kalau udah suka kan susah ya, dengan cara bagaimanapun juga pokoknya dia harus dapet laki-laki itu. Bu, itu kapan Bu? Kalau nggak salah itu 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Iya. Itu suami saya pas nggak ada kabar sama sekali. Itu Mas Arman. Tepat banget 2 bulan yang lalu, Mas. Waktu itu si Silvi belum nikah? Belum, itu belum nikah. Enggak, ini bener Ibu. Iya, soalnya Ibu datang ikut ke dukun itu. Iya, soalnya Menyaksikan langsung. iya, soalnya sepulang dari sana. Katanya setelah habis dari dukun itu, Ki Kujang ini, nggak lama kemudian Silvia ini nikah sama lelaki yang diidamkan. Astagfirullahaladzim. Mendapatkan pasangan jodoh lewat jalan yang tidak benar. Musyrik.
Buat bantuan seorang dukun. Innalillahi. Silvi nikah sama cowok yang diinginkan itu? Tapi saya Ini juga- nikah maksudnya nikah resmi atau? Nah itu dia Mas, kalau untuk masalah nikah resmi atau tidaknya saya kurang paham. Yang jelas dia bilang ke saya katanya nikah resmi KUA. KUA gitu. Tapi saya juga heran. Masa nikah resmi tapi kok sepi, tidak rame-rame. Gitu. Jadi cuma keluarga saja. Nah ibu pemilik kontrakan ini agak curiga katanya. Nikahnya di sini, Bu. Iya betul, nikahnya di sini dan gini aja Mas, mendingan biar lebih jelasnya. Kebetulan kan di RW sebelah kan ada orang yang suka menikahkan tuh. Namanya Pak Somad. Ya, Mas dan Mbak ini bisa cari informasi ke sana. Mas mungkin Mas coba aja tanya di sini nih. Penghulu yang biasa nikahkan Siri. Tanya aja mungkin Sylvia ini dinikahkan sama dia. KUA, katanya kan KUA. Iya kan Enggak, ngakunya mungkin ya. ya, Silvi ngakunya sama itu saya, nikah resmi. Resmi KUA. Iya. Kalau yang ini, yang Pak Somad ini, Ini biasa dia suka menikahkan orang nikah sendiri. Ibu ada nomor teleponnya Silvi, Bu? Ini Mas nggak ditinggal. Nggak sama sekali ya? Enggak, cuma dia waktu itu malam pamit, dia bilang katanya Bu saya mau pindah karena suami saya udah rumah baru. Pindah kemana Ibu? Ini saya kurang tahu. Yaudah Ibu kalau gitu makasih banyak Bu ya. ya sih Ibu ya. Iya ini yang aku heran, dia ini sebelumnya kan belum nikah. Belum nikah. Terus datang ke dukun dan kemudian terkabul. Nikah, dan itu dia bilang itu sama cowok yang benar-benar dia sayang. Dan itu, tapi waktunya tuh bertepatan banget sama Mas Arman, Mas. Ada ya orang melakukan seperti ini. Nggak habis dipikir loh, kok bisa? Orang yang mendapatkan seseorang lewat dukun. Innalillahi. Gue sama Feli nggak percaya begitu saja. Tapi Vina ini nangis sejadi-jadinya. Dia khawatir suaminya diambil sama Sylvia ini. Saya itu curiga kalau dia itu nikah sama suami saya. Itu gimana? Itu berketepatan banget sama suami saya, Mas Arman. Kalau Sylvia nikah sama Mas Arman beneran gimana dengan saya? Tapi saya udah curiga. Ini tuh Mas Arman atau bukan? Soalnya ini tuh pas banget sama suami saya nggak ada. Gimana kalau ini benar-benar sama Mas Arman? Ini kan kita belum dapat buktinya. Yang aku curigain lagi, dia ke rumah ibu itu sama Silvi, Mas Arman sama Silvi. Tapi kan ibu Mas Arman sendiri bilang kalau itu cuma untuk bisnis. Iya, ibu kan taunya mungkin Mas Arman bilangnya bisnis sama ibu. Sedangkan di belakang ibu, yang mana ibu tahu? Nggak tahu. Gimana kalau ini Mas Arman? Kita tetap cari tahu siapa sebenarnya suami Sylvia. Ya nanti kita cek ke KUA. Kalau emang benar dia nikah resmi, Pasti ada. pasti terdaftar di KUA. Ya pasti daftar ada ya. Terdaftar Kita di harus KUA. cari tahu, Mas. Kita Iya. harus cari tahu. Iya. Yang sabar Ya. dulu. Kita pelan-pelan nyarinya. Ya. Kita coba cek dulu ke KUA. Kalau emang datanya ada berarti ya. Kalau namanya nama suami Mbak, ya berarti Itu nggak mungkin, Pak. Mas Arman nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin, Mas Arman nggak mungkin ngeduain aku. Itu nggak mungkin. Tadi kita dapat informasi dari pemilik kontrakan. Gue bilang sama Sylvia, kita cek dulu. Ya katanya pemilik kontrakan bilang Sylvia ini menikah resmi. Berarti kalau resmi tercantum di KUA. Nah, kalau tidak resmi berarti kita kembali ke penghulu yang menikahkan Siri. Ya udah Mas, kita ke sana.
kantor urusan agama di mana mencatat semua pernikahan, datanya semua ada di situ. Ini kita ambil gambarnya, ya kita berusaha datang ke sana dan alhamdulillah kita masuk ke sana tidak mendapatkan rintangan ataupun halangan sama security-nya. Jadi kita enak bisa menjawab di situ leluasa. Terima kasih Pak. Silakan. Pak, mau numpang nanya. Ya. Kalau kita mau tanya tentang informasi orang yang mau menikah di sini, gimana Pak ya? Baik, mau tunggu sebentar saya dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih ya. Tunggu situ aja Pak ya. Silakan. Ya kita jelasin, ada nggak seorang lelaki dan seorang wanita yang menikah kurang lebih 2 bulan yang lalu. Satunya Arman, satunya lagi Sylvia. Nah dicek sama pihak kantor urusan agama. Sudah dapat informasi dia sudah menikah oleh siapa? Ada orang sih yang ngabarin kalau misalnya emang suami saya katanya udah tahu nikah sama yang cewek yang namanya Sylvia Nilo Pak. Ya makanya saya Keluarganya sama masih hubungan keluarga. Namanya Arman Rosadi. Ya Arman tadi dan misalnya itu Sylvia. Informasinya dia menikah itu di mana? Di Kawasi Mas. Iya. Kalau boleh tahu, ada penyaksiannya nggak bahwa dia menikah? Ya itu hanya kata. Ya itu cuman keluarga itu yang bilang ya. Kita bantu semaksimal mungkin upaya kita sebagai kantor urusan agama yang mengenai daripada pernikahan. Dicek di situ, 17 namanya dicek, nama perempuan, nama laki-lakinya dicek di situ. Dan dia bilang nanti Mas saya hubungin ya, karena datanya banyak di sini. Ya udah dari KUA kita kemudian nunggu di situ. Vina benar-benar penasaran banget. Yang ada di pikirannya adalah dia ketakutan sekali. Dia khawatir sekali kalau suaminya benar-benar nikah dan tercantum di KUA. Ya tadi kita udah ngecek ke dalam, ya udah tanya sama bagian administrasi sama pengecekan pernikahan. Ya katanya memang lagi diproses dicari, karena tidak segampang itu ya. Apalagi kita cuma berbekal nama, lengkap sama alamat rumah sama waktu dia menikah ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu kan. Sekitar 2-3 bulan. Nanti kalau ada kabar kita akan dikabarin lagi ya. Akhirnya setelah kita nunggu berapa jam, pihak KUA nelpon kita. Dan katanya 2-3 bulan yang lalu tidak ada pasangan Dimas dan Sylvia menikah resmi di KUA. Lega di situ. Fani lega di situ. Alhamdulillah Masya Allah. Ternyata di KUA tidak terdaftar suami saya sama Sylvia Mas. Berarti mereka tidak menikah Mas. Nah cuman masih ada satu. Kita harus ngecek. Apa itu Mas? Kita harus datang ke penghulu. Tempatnya orang menikahkan siri. Dekat kontrakannya Sylvia. Oh iya Mas. Iya kita harus cek. Dia memang benar tidak menikah resmi. Tapi kan dia bisa menikah siri. Dan juga tempat penghulu yang menikahkan siri. Kita tanya dari 1A, tanya dari satu orang ke orang yang lain. Kita tanya sama tim coba dia sebar, dia tanya penghulu yang biasa menikahkan siri siapa? Namanya Pak Somad katanya. Tanya dari satu orang ke orang yang lain dan akhirnya. Permisi. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Permisi Pak, mohon maaf. Si Bapak. Ini rumahnya Pak Somad kan Pak? Ya betul, saya sendiri. Pak Somad ini? Ya. Oh iya Pak, kenalin, saya Mandala Pak. Ya. Ini kenalin. Ya. Ya Bapak. Ini ada apa kok? Iya, ini kita dari Antv Pak. Pak. Iya, tapi mohon maaf kita nggak ada maksud untuk menjelekkan Bapak, enggak. Kita cuma mau nanya sesuatu Pak. Boleh kita ngobrol sebentar Pak? Silakan. Silakan duduk sini. Iya. Silakan. Nah Pak Somad di situ cerita. Oh iya benar Mas. Saya menikahkan siri sesuai agama, tapi sesuai agama, tidak sembarangan. Ya, harus ada persetujuan dari pihak mempelai pria dan wanita, harus ada persetujuan dari pihak keluarga. Ya, dan kalau emang dia belum menikah, ya alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menikah harus ada persetujuan dari istri yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kita mau ini Pak, mau minta tolong. Ini kasihan Mbak Vina ini mencari suaminya. Iya, suaminya nggak ngasih kepastian apakah dia, maksudnya menceraikan dia juga enggak gitu loh Pak. Jadi yang nama suaminya itu siapa Pak? Mas Arman. Sama suaminya itu Mas Arman Pak. Arman siapa? Arman Rusadi. Arman Rusadi. Nah katanya
terakhir ada perempuan namanya Silviana. Silviana datang ke sini katanya. Iya, banyak orang, Pak. Ada fotonya, coba lihat fotonya, Mbak. Ini saya cuma memastikan aja, Pak. Ya mudah-mudahan salah orang, Pak. Jadi coba lihat dulu, Pak. Mau pegang. Nah waktu kita tanya, kenal nggak sama Mas Arman? Arman dan Mbak Sylvia yang menikah kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan penghulu itu bilang, saya kenal dan saya menikahkan mereka. Nah ini Mas siapa? Istrinya. Saya istrinya Mas Arman, Pak. Ini istri sahnya. Istrinya. Saya istri sahnya Mas Arman. Nah, Udah 10 tahun perempuan itu siapa? Silviana itu. Kita nggak. Maksudnya Bapak bener nikahin Iya. Arman sama Silviana ini? Saya pernah nikahkan dia. Bapak nggak salah orang ini? Enggak. Ini benar orangnya. Jadi dia nikah sama Mas Arman. Betul. Dia nikah sama Mas Arman. Dia nikah sama Mas Arman. Nangis dia sejadi-jadinya. Kaget dia di situ, shock di situ, terpukul dia. Gak mungkin, Pak, gak mungkin seperti itu, Pak. Dia gak percaya. Kan saya udah bilang, apakah Pak Arman ini sudah punya istri? Dia bilang belum. Kok belum sih? Itu suami saya. Mas Arman itu suami saya, Pak. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Ya saya nggak tahu Mas Arman. Ada, saya itu sah. Saya itu istri sahnya Mas Arman. Surat-suratnya juga masih. Kok Bapak bisa nikahin suami saya sama cewek lain? Ya dia nggak tahu, Mbak. Dia nggak tahu ngakunya Mas Arman ini belum punya istri. Waktu kita tanya sama Pak Somad, sekarang mereka tinggal di mana, Pak? Bapak tahu nggak alamatnya? Kita mau ke sana, Pak. Ini istrinya, Pak. Mbak Fani ini istrinya, istri sahnya. Kaget Pak Somad di situ. Dia nggak tahu, dia nggak percaya. Akhirnya dia minta maaf sebelum pulang. Maaf, Mbak, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu karena semuanya sudah diatur, Mbak. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Mohon maaf, Mbak. Ya Pak Somad nggak salah kalau menurut saya. Dia menikahkan secara syariah, dia menikahkan secara agama. Yang salah ada Sylvia dan Arman. Mereka berdua ini yang salah. Ya Pak, kalau gitu makasih banyak Pak informasinya ya. Mohon maaf sebelumnya kalau saya merepotkan ya. Nanti Bapak nggak usah khawatir ya. Ini privasi Bapak, nanti kita akan tutupin Pak ya. Makasih Pak ya. Mbak Vina. Mbak Vina, Bapak mohon maaf ya. Bapak nggak tahu sama sekali masalah ini. Demi saya Bapak nggak tahu. Ya. Iya, Mohon saya dimaafkan tahu, Bapak ya. Pak. Iya, Pak. Ya. Maafin saya ya. Ya udah Pak, ya makasih banyak Pak ya. Iya. Nah, kita masih belum tahu nih di mana keberadaan Sylvia sama Arman. Informasi yang kita dapat cuma satu, dukun. Dukun yang pernah membantu Sylvia mengguna-guna ataupun mempelet si Arman. Terpaksa kita ke sana. Tempatnya jauh lagi, Am. Nemu akhirnya. Malam-malam kita ke sana. Kita ketok pintunya, kita panggil-panggil. Rumahnya serem banget. Banyak pohon-pohon besar di situ. Permisi. Permisi. Simba. Permisi. Oh, dari ini ada gelap banget dalamnya. Ada orang. Ini gelap banget. Permisi. Ya kan? Permisi. Permisi. Tidak kelihatan apa-apa di dalam rumahnya. Tidak ada meja, tidak ada kursi, gelap semuanya nggak kelihatan. Nah terus gimana orang ini tinggal? Gak lama kemudian Feli dikabarin sama tim. Fel, ke belakang, ke belakang. Ini Mbah Kujang ada di belakang.
Bang. Masuk. Kenapa? Belakang mana? Oke, siap. Katanya di belakang. Di belakang. Mana tapi? Penasaran dong. Gua sama Feli kesana. Gua pelan-pelan menuju ke belakang rumahnya dan gua intai dari jauh. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar ya. Dia melakukan ritual ya, menggunakan lilin atau apa gitu. Duduk dia di bawah, dia komat-kamit di situ. Ngapain ya, astagfirullahaladzim. Kayaknya lagi ritual. Iya, itu Mbak Kujen kan, bener kan ya? Nggak tahu. Itu kayaknya Mbak Kujen ya? Ya mungkin. Kita juga nggak tahu dia Mbak Kujang atau bukan. Soalnya terus gimana? Ada lilin-lilinnya gitu kan? Ya nanti kita nanya aja ke sana. Tapi kalau ritual kayak gini, takutnya dia nggak mau diganggu. Ya gimana dong? Biar aku sama dia aja, Fel. Akhirnya kita bagi tugas. Feli bawa kamera mengintai dia jauh dan gue sama Vina datang ke tempatnya Mbah Kujang. Belum nuwun, Mbah. Mbah, permisi, Mbah. Mbah, permisi. Siapa kalian? Iya, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Ini saya mengganggu sebentar, bisa, Mbah? Sambutannya nggak enak sekali. Sambutannya di situ tegang sekali. Akhirnya gue minta maaf di situ malam-malam mengganggu. Gue jelasin di situ maksud dan tujuan kita. Kita cuma mau minta tolong. Kita mau tanya, Mbah. Gitu. Mbah kenal nggak? Saya samain namanya Sylvia dan juga suaminya Arman. Dia awalnya agak tanda tanya di situ. Waktu gue bilang Sylvia sama Arman, dia nanya, kalian ini siapanya? Ya terpaksa kita bohong. Saya temennya, Mbah. Saya kawannya. Kita datang ke sini ingin tahu di mana keberadaannya karena sudah lama kita nggak ketemu, Mbah. Kan mereka berdua ini sudah menikah, Mbah. Dan dia bilang, iya. Iya, Mbah. Jadi sebenarnya kita itu cuma pengen nanya, Mbah. Iya. Pernah datang kawan kita ke sini ya. Iya. Namanya Mbak Sylvie. Ya, Mbah kenal dengan Mbak Sylvie? Sylviana. Ya, kenal. Memang sering kesini. Sering kesini ya? Dia datang ke sini meminta pengasihan Mustika Penakluk Sukma. Mustika Penakluk Sukma untuk pengasihan, untuk menarik seseorang lawan jenisnya katanya. Astagfirullahaladzim, kaget gue di situ. Ya, gue langsung ngeliat Fani, dia mau nangis di situ. Dia berusaha tahan di situ, dia tutup mulutnya di situ. Dia udah gemeter tangannya, dia udah gak kuat di situ. Sampai akhirnya tiba-tiba Siapa itu di luar? Kalian bawa siapa di luar? Maaf, Mbah. Enggak, kita Keluar dari rumah ini. Iya, Cepat! iya, Mbah. Maaf, Mbah. Enggak, tadi gini, Mbah. Cepat keluar! Iya, Mbah. kameramen yang ngintai itu ternyata ketahuan. Dia nginjak sesuatu, uji keresak di situ. Bang Kujang lihat di situ ada kamera, marah dia. Sama gue marah, matanya melotot di situ sama Vina, dia marah. Pergi kalian. Waduh. Wah ini daripada kenapa-kenapa, mending kita cabut aja di sini, cabut. Gue ajak Vina di situ kabur dari situ tempat itu. Maaf, Mbah. Ya, nggak ada maksud apa-apa, Mbah. Maaf, Mbah ya, Mbah. Keluar! Iya, ya, Mbah. Maaf. Keluar. Buru-buru kita kabur dari tempat situ. Buru-buru kita cabut dari tempatnya Mbak Kujang. Daripada dia marah, dia teriak-teriak. Wah, tambah berabe nanti ini. Kita hubungin tim, yuk kita cabut aja di tempat ini. Kita naik mobil, kita masuk semuanya. Di dalam mobil, nangis di situ Mbak Vina. Gimana? Tuh kan Mbak, aku tuh yakin banget kalau misalnya ini tuh semua itu ulahnya si Sylvie. Karena itu tuh, dukun itu tuh udah bilang sama aku, kalau itu tuh langganannya Sylvie, dukun itu. Dan dia tuh udah sering main dukun kayak gitu.
Makanya sama Mas Arman tuh sampai pelet sama dia. Gak mungkin enggak, Mbak. Itu gak mungkin enggak. Jadi semuanya benar, emang dia juga nikah? Itu udah semuanya itu udah benar. Berarti selama ini Mas Arman kayak gitu tuh Berubah gitu mungkin? semua berubah itu di bawah pengaruh dukun itu. Aku yakin banget. Dan aku yakin kejadian yang di rumah ada kembang 7 rupa, ular segala macam itu ulahnya Sylvie. Itu aku udah yakin itu Sylvie yang bikin semuanya. Emang pas kejadian ular sama bunga itu emang Kembang 7 rupa. emang suami kamu udah ketemu sama Sylvie? Ya aku kan nggak tahu, Mbak. Tapi kan itu semuanya udah kayak gimana sih, udah yang namanya dukun, Mbak. Kembang 7 rupa aja udah kayak udah berhubungan sama dukun. Apalagi ular yang tiba-tiba itu jatuh dan itu di atap itu benar-benar itu nggak rusak gitu, itu benar gitu. Udah terus ini kita gimana? Ini kita lanjut kemana nih? Yaudah, ini kan kita udah pasti. Ya semuanya sudah jelas bahwa itu semua adalah Sylvie yang ngelakuin. Akhirnya kita langsung menuju ke Manggarai. Nah, pas di perjalanan ngelewatin ya daerah yang gelap, tiba-tiba Apaan itu? Itu ada ulat-ulatnya kayak gitu. Cuma mikir itu tuh. Jadi begitu kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada telur busuk dilempar di depan kaca mobil. Wah. Banyak banget kayak gitu ya. Tadi ada yang lempar, Bang. Siapa yang lempar? Motor. Hah? Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Kok bau banget ya? Apaan nih, ulet ya? Ini ulat beneran dan ini bau-bau telur busuk gitu, Mas. Ini bau telur busuk. Malah nempel nanti itu ke telur. Ya ampun, jadinya. Ini ya ampun, ini ulat. Dari mana sih? Sengaja ada orang yang lempar telur busuk ke kaca mobil dan itu ada belatung di situ semuanya. Ya enak banget baunya. Dan siapa yang lempar itu? Tujuannya apa? Kenapa harus pakai telur busuk? Ya Allah. Dan ini jenah udah tuh. Astagfirullah. Bau banget. Di sini. Kelihatan aja, kita bersihin aja. Ish. Siapa yang ngelakuin tadi nih? Lihat nggak? Tadi ngeliat nggak? Ini jangan-jangan suruhan seseorang yang tadi kita datang ke sana. Dia dendam, dia nggak suka kirim orang untuk melempar telur busuk. Untungnya nggak kenapa-kenapa coba. Kok ternyata supir kita panjatnya dilempar telur busuk, dia nggak bisa ngelihat kecelakaan kita. Siapa tadi? Dapat gambar nggak tadi? Ngeliat motornya nggak? Enggak. Hah? Dapat gambar nggak? Hah? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Dan ini bau banget loh, Kak. Sumpah ini bau banget. Baunya kayak udah telur busuk gitu. Dan ini ulatnya tuh ular beneran. Tapi alhamdulillah, Allah masih melindungi kita di situ. Kita berhenti, kita bersihin telurnya, kacanya kita bersihin sampai bersih di situ. Kita lanjut pencarian. Yaudah, yuk, ini kita hati-hati aja, yuk hati-hati. Yang penting kacanya bisa ngeliat kan? Kita bersihin dulu. Udah bisa ngeliat kan? Iya, yuk kita lanjut lagi yuk. Yuk kita lanjut ke rumah Sylvie yuk. Yuk. Masuk. Yuk hati-hati ya, ini bahaya nih, kayaknya ada yang dendam sama kita. Jangan-jangan ini dukun kali ya? Tadi ngeliat gak sih? Ada yang ngeliat gak tadi? Hah? Ada yang ngeliat gak tadi, Pak? Emang
tadi dari motor itu apa namanya? Dilemparnya tuh dari motor dan motornya tuh langsung belok. Oh, kamu Itu tuh ngeliat? Aku lihat motornya, tapi motornya tuh langsung belok dan dia itu cepet banget bawa motornya. Motornya tuh nggak berhenti, dia langsung pergi aja gitu habis ngelempar ke mobil ini. Nggak tahu itu siapa, soalnya nggak kelihatan juga mukanya. Iya tahu. Aku lagi minum tiba-tiba. Bisa ya? Siapa ya? Tadi kita... Yaudah Pak, kita lanjut lagi aja Pak ke tempatnya Silvi ya. Ya. Di daerah Manggarai ya. Nah, akhirnya kita dikasih tahu tim sebuah rumah yang katanya di sana ada Sylvia tinggal. Kita menuju ke sana dan pas kita menuju ke sana lihat ada mobil di depan rumah. Itu Arman, itu mobilnya Arman, itu. Itu Mas Arman. Iya, sabar dulu Mbak. Sabar dulu Mbak. Iya. Nanti kita kejar ini, kita kejar. Mbak sabar dulu. Mbak sabar dulu, ikutin kita Mbak, sabar dulu. Aku mau ngejar Kita lihat. Itu beneran Mbak, coba lihat dulu Mbak, lihat dulu. Tenang dulu. Mbak, aku mau ngejar orangnya. Iya, itu Arman. Ya udah, Mbak, sebentar. Sabar dulu Mbak, sabar dulu Mbak. Itu Mas Arman, Mas. Itu Mas Arman suami saya, Mas. Mas Arman. Dia teriak-teriak di situ. Dia penasaran di situ. Dia pengen kejar suaminya. Dia pengen deketin suaminya. Tapi gua tahan, jangan Mbak. Bentar, Mbak ya. Pak ikutin terus Mbak ya, jangan sampai hilang. Kita ikutin kok ya. Jangan di sini Mbak, ya ini rumah penduduk itu banyak orang. Tapi itu Arman, dia mau kemana? Iya, ini kita ikutin Mbak. Ini kita ikutin. Ya, tunggu dulu. Kita ikutin tadi cari kesempatan yang pas. Kita ketemukan dia di sini Mbak. Kita ikutin di situ. Dia meluncur ke suatu tempat. Kita ikutin. Ini Mas, belok kanan Mas, ini benar. Mas, kita ikutin aja Mas. Itu tuh kayaknya mobilnya itu tuh. Jangan sampai hilang Mbak, jangan sampai hilang. Agak cepet aja Mas, itu tuh. Bentar dulu Pak. Oh, itu mobilnya nih, Itu tuh mobilnya di depan, itu tuh mobilnya, benar Mas. Pak, itu mobilnya ya. Ini mobilnya itu. Pak, benar. Kamu mau ke bawah sih, mau turun. Saat kita punya kesempatan untuk menghentikan mobil itu, kita hentikan di situ. Mobil berhenti dan gua turun dari mobil. Gua ngeliat di situ. Mas Arman, buka Mas Arman. Mas Arman, buka. Ada Arman dan ada seorang perempuan dan gua yakin itu adalah Silvi. Mas Arman, buka. Mas Arman, buka. Mas Arman, buka. Mas Arman, buka. Mas. Buka. Mas Arman, buka nggak? Ini kamu bener kan? Ini mobilnya. Iya, ini mobilnya Mas Arman. Ini Mas Arman. Mas Arman, kamu sadar Mas. Kamu sadar Mas Arman, kamu sadar. Ini bintang Mas, ini bintang. Kamu nggak sadar. Mas Arman, kamu sadar, ini bintang. Mas Arman. Mana sih, mana? Lu ya, dasar. Marah di sini Vina di sini. Dia tarik itu Silvi, dia ajak ngobrol di situ nggak bisa, dihajar di situ Silvi. Dimintain pertanggungjawaban. Kenapa dia melakukan ini semua? Apa tujuannya? Bukankah dia ini tahu hal yang terjadi? Sylvia nggak bisa ngomong apa-apa, dia malu. Kamu, udah ketemu suami gua. Lu jangan jawab ya. Lu ketemu suami gua. Dia suami gua udah cinta sama lu. Masih dia nggak cinta sama gua, tapi dia itu kepala sama lu. Dia didukunin sama lu. Dia punya. Dia tuh didukunin sama lu. Dia didukunin sama lu. Dia dipelak sama lu. Dasar dia udah nggak cinta sama lu. Sakit hati di situ coba. Suaminya dibegitukan, ya. Dan pas gue datengin Mas Arman, gue tarik tangannya dia kayak orang linglung.
Pelunga, pelungu, pelunga, pelungu. Itu suami gue! Dia lebih pilih gue daripada lo! Itu kan lucu! Dia lebih pilih gue daripada lo! Lu bisa jawab! Udah banyak! Lu bisa jawab! Lu bukan suami orang! Ini bukan urusan apa? Kenapa jadi dorong gue? Mbak, ngomong dulu! Tepuk pipinya, mas sadar mas. Bengong aja di sini. Akhirnya gue seret dia di situ, gue tarik dia, gue amanin dia, gue masukin mobil di situ. Dan gak lama kemudian Feli sama Fani nyusul. Mas istighfar mas, astagfirullahaladzim, istighfar mas. Mas istighfar, istighfar. Di dalam mobil kita berusaha untuk sadarkan, berusaha untuk panggil-panggil. Bahkan istrinya pun berusaha untuk nyadarin, mas istighfar mas, sadar mas. Tapi ternyata mas istighfar mas, Istighfar mas. Istighfar mas. Istighfar dong, kenapa? Istighfar mas, istighfar. Ingat gak? Ini istri kamu, mas. Ini istri kamu, Vina. Kamu gak ingat sama sekali. Ini istri kamu. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahanku. Ya Allah, ampunilah hamba. Mas Arman masih dalam pengaruh goibnya, ya, masih dalam di bawah alam sadar dia bengong, dia nggak mengenal siapapun juga, ya. Dia seperti bingung di situ. Akhirnya kita bawa ke seorang ustadz, ya, dibantu sama ustadz, dan sama ustadz akhirnya berusaha untuk disembuhkan pelan-pelan, disembuhkan pelan-pelan di situ. Perlu waktu beberapa hari untuk membersihkan, ya, tubuhnya Mas Arman di sini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari semua kejadian ini. Pertama, kita mulai dari niat, ya. Apa yang dilakukan Sylvia ini sangat buruk sekali, sangat tidak mencerminkan akhlak yang mulia, ya. Dia sudah menggunakan jalan yang sesat, jalan yang musyrik, yang bertentangan dengan agama, itu sudah dosa. Sebuah rumah tangga itu akan sakinah mawaddah warahmah kalau kita beratokan sama agama, beratokan sama agama, dekatkan diri sama Allah, ya, dekatkan diri sama Allah. Kalau kita niatnya baik, innama a'malu binniyat, segala sesuatu juga hasilnya baik, insya Allah, ya. Suami istri, ya, walaupun sabar, ikhtiar, ya, walaupun belum punya anak selama 10 tahun, insya Allah Allah pasti akan ganti yang lebih baik lagi. Allah pasti akan berikan keturunan yang diharapkan. Sabarlah, percaya. Allah pasti sayang sama kita. Allah pasti cinta sama kita asal kita menjadi orang-orang yang sabar.